Pada tahap awal, remaja masih merasa bingung akan apa yang terjadi pada diri mereka. Remaja juga masih merasa canggung dengan perubahan-perubahan fisik dan juga psikis dalam diri mereka. Tahap awal merupakan tahap pertumbuhan cepat, terjadi perubahan pada area tubuh tertentu baik untuk laki-laki maupun perempuan yang disebut pubertas. Awal pubertas remaja perempuan lebih cepat mengalami perubahan fisik dibandingkan dengan remaja laki-laki di masa awal pubertas. Anak cenderung egois dan selalu merasa benar apapun yang menjadi pemikirannya. Nasihat hendaknya memberikan alasan atau argumen. Anak cenderung ingin melakukan hal apapun sendiri tanpa perlu dampingan orang tua. Bisa dikatakan anak sudah mulai mengerti dalam privasi. Remaja Madya. Pada tahap perkembangan remaja tengah atau madya, mulai ada perasaan nyaman dengan kondisi mereka dan mulai memiliki teman dan pengalaman yang sama dengan remaja lainnya. Pada tahap ini, anak laki-laki mengalami suara yang berubah, berat badan dan tinggi badan bertambah, timbulnya jerawat, sedangkan pada anak perempuan, perubahan fisik yang muncul sudah sangat matang ditambah dengan masa menstruasi yang semakin teratur. Kemudian mulai tertarik dengan hubungan romantis pada lawan jenis, lebih banyak perdebatan dengan orang tua yang disebabkan anak ingin belajar mandiri dan bahkan mulai menunjukkan kenakalan remaja. Selain itu, lebih suka menghabiskan waktu bersama teman sebayanya, serta cenderung bertindak tanpa berpikir matang-matang. Remaja akhir. Memasuki tahap remaja akhir, mereka berorientasi pada pertanyaan mengapa, apa, dan bagaimana, karena pemikiran mereka sedang menuju masa dewasa. Kekuatan pemikiran remaja akhir yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial yang baru. Pemikiran mereka semakin abstrak, logis, dan idealis, serta lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Pengalaman remaja akhir sudah lebih luas, bahkan mereka tertarik untuk mengembangkan lapangan pekerjaan yang beragam. Mereka memiliki pemikiran yang tajam dalam berpikir abstrak, mereka menyukai debat, diskusi, berpikir bebas, dan menentang ide-ide atau konsep-konsep yang sebelumnya telah disetujui. Dewasa awal. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Individu dalam dewasa awal melanjutkan proses eksplorasi identitas yang dimulai pada masa remaja. Masa dewasa awal adalah masa beralihnya pandangan egosentris menjadi sikap yang empati. Pada masa ini, penentuan relasi sangat memegang peranan penting. Dewasa awal merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Dewasa madya. Pada masa dewasa madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal, aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran-kemunduran. Aspek jasmaninya mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur menurun. Dan aspek-aspek psikis, intelektual, sosial, emosional, dan nilai masih terus berkembang. Dewasa akhir. Masa dewasa lanjut usia atau masa dewasa akhir merupakan masa yang perlu diperhatikan khusus bagi orang tuanya yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Di samping itu, permasalahan dari diri sendiri dan perubahan fisik mulai tanda penuaan yang cukup menyita perhatian. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis. Remaja awal, perkembangan kognitif pada masa ini yaitu kemampuan berpikir mulai tumbuh dan pada umumnya sudah mulai berpikir tentang masa depan meskipun dalam taraf terbatas dan aspek moral selalu menjadi perhatian. Masa remaja pertengahan atau madya di mana pada masa ini remaja berumur sekitar 15-17 tahun dan pada masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya pada masa ini masih memiliki peranan penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri. Remaja akhir. Peningkatan kemampuan berpikir abstrak terjadi pada remaja akhir. Pada masa remaja akhir, individu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak yang semakin kompleks. Mereka dapat melakukan pemikiran spekulatif, berfokus pada konsep yang lebih abstrak dan menggabungkan ide-ide dari berbagai bidang.
Dewasa awal adalah masa pencarian kemantapan dan reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi, periode komitmen, dan masa ketergantungan perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pola hidup yang baru. Dewasa madya merupakan masa puncak dan cenderung lebih stabil. Pada dewasa madya, individu memiliki peran dan tanggung jawab yang lebih besar, di antaranya menjalankan rumah tangga, departemen atau perusahaan, memiliki hak dan mungkin memelihara orang tua dan memulai karir yang baru. Tugas-tugas dan perkembangan kognitif pada tahap dewasa akhir melibatkan beberapa aspek yang berkaitan dengan pemikiran, pengetahuan, dan kemampuan kognitif individu. Aspek sosial remaja awal. Pada masa remaja awal, seseorang sudah mulai mengeksplorasi lingkungannya. Kemudian pada masa remaja madya, pada remaja tengah atau madya, perkembangan sosialnya adalah berusaha untuk mendapat teman baru dan sangat memperhatikan kelompok lain secara selektif dan kompetitif. Sedangkan pada remaja akhir lebih ke perkembangan sosial ditunjukkan dengan bergaul dengan jumlah teman yang lebih terbatas dan lebih lama atau teman dekat. Kemudian pada dewasa awal, tugas perkembangan utama membangun relasi yang bersifat intim yang dicirikan dengan adanya kepercayaan, keterbukaan, komitmen, dan kepedulian. Kemudian dewasa madya, pemenuhan peran sosial. Dewasa madya menghadapi tugas untuk memenuhi peran sosial yang mereka miliki, seperti menjadi pasangan hidup, orang tua, anggota keluarga, profesional atau anggota masyarakat, dan mereka harus mengelola dan menyeimbangkan peran-peran ini dengan baik untuk memenuhi tuntutan sosial yang ada. Pada dewasa akhir, tugas dan perkembangan yang relevan dalam aspek sosial pada masa dewasa akhir yaitu mempertahankan hubungan sosial. Aspek moral remaja awal. Beberapa karakteristik dan tahapan perkembangan moral pada remaja awal yang didasarkan pada teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlbreg. Yang pertama, tahap moralitas konvensional. Remaja pada tahap ini mulai memahami bahwa kepatuhan terhadap aturan sosial dan norma-norma sosial bertujuan untuk memelihara hubungan yang saling menguntungkan. Mereka menghargai kerjasama dan memahami pentingnya keadilan dalam interaksi sosial. Kemudian yang kedua, tahap moralitas postkonvensional. Tahap moralitas konstruk sosial. Pada tahap ini, remaja awal memperluas pandangan mereka dan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral yang mendasari aturan sosial mereka dan memahami bahwa aturan sosial dapat. Kemudian remaja madya. Perkembangan moral pada remaja madya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengaruh keluarga, teman sebaya, pendidikan, budaya, dan pengalaman sosial. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk memberikan arahan moral yang konsisten, mendorong diskusi etika, dan memfasilitasi refleksi kritis dalam mendukung perkembangan moral yang positif pada remaja madya. Remaja akhir. Beberapa tugas dan perkembangan moral yang relevan pada remaja akhir. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral, di mana remaja akhir mengevaluasi dan mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mereka terima dari lingkungan mereka. Mereka berusaha untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang penting bagi mereka, serta mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan dan keputusan mereka. Yang kedua, mengembangkan identitas moral. Remaja akhir berupaya untuk mengembangkan identitas moral yang konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini. Mereka mencoba untuk memahami siapa mereka dalam konteks moral dan mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai mereka mempengaruhi tindakan dan hubungan mereka dengan orang lain. Selanjutnya, dewasa awal. Beberapa perkembangan moral yang umum terjadi pada dewasa awal. Yang pertama, pemahaman nilai-nilai moral. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan dan memahami nilai-nilai moral yang mendasari tindakan mereka. Mereka mengembangkan suatu sistem nilai yang lebih stabil dan menjadi lebih sadar akan prinsip-prinsip moral yang mengatur interaksi sosial. Yang kedua, kesadaran terhadap perspektif orang lain. Dewasa awal juga ditandai dengan peningkatan kemampuan dalam mengambil perspektif orang lain. Individu mulai memahami bahwa orang lain memiliki pandangan, kebutuhan, dan nilai yang berbeda.
Hal ini dapat membantu mereka mempertimbangkan konsekuensi moral dari tindakan mereka terhadap orang lain. Dan dewasa madya, beberapa tugas perkembangan moral yang terjadi pada dewasa madya, yaitu yang pertama mengembangkan moralitas yang fleksibel. Dewasa madya ditandai dengan kemampuan untuk mengembangkan pemahaman moral yang lebih fleksibel. Individu mampu mempertimbangkan konteks dan situasi yang berbeda secara lebih baik dalam membuat keputusan moral. Dan terakhir, dewasa akhir. Beberapa tugas perkembangan moral yang umum terjadi pada dewasa akhir yaitu mengintegrasikan nilai-nilai sepanjang hidup, di mana dewasa akhir seringkali merupakan waktu di mana individu mengintegrasikan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dan mereka anut sepanjang hidup mereka. Mereka mencermati kembali nilai-nilai moral yang telah mereka pegang dan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut berlaku dalam konteks kehidupan mereka saat ini, serta membangun kesadaran akan warisan moral. Aspek spiritual remaja awal. Remaja awal mulai mengembangkan pemikiran operasional formal atau tahap tertinggi menurut Piaget dan mulai mengintegrasikan hal-hal yang pernah dipelajari mengenai agama ke dalam suatu sistem keyakinan yang koheren. Pada periode ini, remaja awal mulai mencari makna hidup, mengembangkan keyakinan, dan menjelajahi dimensi spiritual dalam kehidupan mereka. Kemudian remaja madya. Beberapa tugas dan perkembangan spiritual yang umum terjadi pada remaja madya. Yang pertama, pemantapan identitas spiritual. Remaja madya berusaha untuk memperkuat dan memperdalam identitas spiritual mereka. Mereka mengintegrasikan nilai-nilai dan keyakinan mereka ke dalam identitas pribadi mereka dan lebih memahami bagaimana spiritualitas mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan mereka. Kemudian yang kedua, pengembangan praktik spiritual. Pada tahap ini, remaja madya cenderung mengembangkan praktik spiritual yang lebih terstruktur. Mereka dapat mulai bermeditasi, berdoa, berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, atau menjalankan praktik spiritual yang lain. Praktik ini membantu mereka terhubung dengan dimensi spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman yang lebih kompleks. Pemahaman yang lebih kompleks tentang keyakinan. Pada remaja madya mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang keyakinan dan konsep-konsep spiritual. Mereka lebih kritis dalam mengevaluasi keyakinan mereka serta bertanya-tanya tentang pemahaman yang lebih dalam dan mengeksplorasi kontradiksi atau perbedaan antara keyakinan mereka dengan pandangan yang lain. Yang keempat, bertumbuh dalam etika dan moralitas. Pada tahap ini, remaja madya mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang etika dan moralitas. Mereka mulai mempertanyakan dan memperkuat dasar-dasar moral mereka serta berusaha hidup dengan prinsip-prinsip moral yang konsisten dengan nilai-nilai spiritual yang mereka anut. Dan remaja akhir, beberapa tugas dan perkembangan spiritual yang umum terjadi pada remaja akhir. Yang pertama, penemuan tujuan hidup yang mendalam. Remaja akhir seringkali berusaha mencari tujuan hidup yang lebih mendalam dan berarti. Mereka merenungkan arah kehidupan mereka, mencari tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai spiritual mereka dan berusaha hidup sesuai dengan tujuan tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan kedamaian dan penerimaan diri. Pada tahap ini, remaja akhir sering mengalami proses penerimaan diri yang lebih dalam. Mereka mulai menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, serta mengembangkan rasa damai batin yang muncul dalam pemahaman spiritual yang lebih dalam. Selanjutnya, dewasa awal. Di tahap ini, untuk pertama kalinya individu mampu sepenuhnya bertanggung jawab terhadap keyakinan religiusnya. Tahap ini seringkali didahului oleh pengalaman meninggalkan rumah, di mana orang muda mulai bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri dan mereka harus memperluas usahanya untuk mengikuti rangkaian hidup tertentu. Dan pada dewasa madya, tahap ini lebih terbuka terhadap paradoks dan mengandung berbagai sudut pandang yang saling bertolak belakang. Keterbukaan ini beranjak dari kesadaran seseorang mengenai keterbatasan mereka.
Dewasa pertengahan atau dewasa madya merupakan tahap perkembangan spiritual yang sudah benar-benar mengetahui konsep yang benar dan yang salah, serta mereka menggunakan keyakinan moral, agama dan etik sebagai dasar dari sistem nilai. Mereka sudah merencanakan kehidupan, mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan terhadap kepercayaan dan nilai spiritual. Dan yang terakhir, dewasa akhir. Dewasa akhir adalah tahap kehidupan yang terjadi setelah dewasa madya. Pada tahap ini, individu telah mencapai tingkat kematangan yang lebih lanjut dalam perkembangan spiritual mereka. Periode perkembangan spiritual pada tahap ini digunakan untuk introspeksi dan mengkaji kembali dimensi spiritual. Kemampuan introspeksi ini sama baik dengan dimensi yang lain dari diri individu tersebut. Biasanya, kebanyakan pada tahap ini kebutuhan ritual spiritual meningkat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.